Halo teman-teman profesional media digital, dan selamat datang di sesi bedah kasus kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah evolusi karir yang, jujur aja, luar biasa menarik. Coba bayangkan, gimana caranya seorang stand-up komedian bisa bertransformasi total, jadi pemilik IP mandiri, dan bahkan raksasa pemasaran terintegrasi? Nah, kita bakal kupas tuntas gimana seorang Pras Teguh beradaptasi dan benar-benar menaklukkan kejamnya dunia media digital. Oke, kita punya 5 babak nih untuk perjalanan kali ini. Pertama, kita lihat akar stand-up-nya, lalu gimana dia menguasai podcast digital, kekuatan engagement-nya, proses dia ngebangun ekosistem mandiri, dan terakhir, dominasinya di brand marketing digital. Langsung aja yuk! Nah, yang bikin ini super menarik dari kacamata industri kreatif, karir Pras ini sama sekali bukan kebetulan loh. Ini benar-benar 4 tahap pertumbuhan bisnis yang sangat disengaja. Mulai dari ngebangun persona inti, pelan-pelan menguasai studio digital, terus bikin IP mandiri, sampai akhirnya, boom, masuk ke ranah pemasaran terintegrasi. Keren kan? Kita masuk ke tahap pertama, akar stand-up komedinya. Disinilah semuanya bermula. Fondasi paling absolut dari gimana dia ngebangun koneksi sama audiensnya. Jadi gini, jauh sebelum angka penontonnya tembus jutaan di YouTube, Pras tuh bener-bener berdarah-darah di panggung fisik. Tahun 2012, dia udah jadi penampil pembuka buat tur besarnya Pandji Pragiwaksono, terus jadi runner-up di street comedy. Lanjut di 2014, dia tembus top 4 kompetisi elit Suci 4. Asal tahu aja, dia sempat tereliminasi loh, tapi balik lagi sebagai anak callback dan langsung ngebuktiin taringnya. Baru deh di 2015, dia kayak udah bisa baca arah angin, terus merintis kanal YouTube Paca Parwik buat bawa komedi dan budaya Minang ke level nasional. Jadi, jam terbang panggung nyatanya udah gila banget sebelum dia nyentuh dunia maya. Coba perhatikan julukannya yang satu ini, The King of Act Out Comedy Indonesia. Terus kenapa gaya komedi fisik yang ekspresif banget ini krusial buat kita pelajari? Ternyata ini nih senjata rahasianya. Di dunia digital, nahan orang buat gak skip konten itu susah banget kan? Nah, personanya yang super atraktif dan gak bisa diam ini justru bikin visual kontennya sangat dinamis, bikin orang enggan banget buat ngalihin pandangan dari layar. Lanjut ke tahap kedua. Gimana dia menguasai podcast digital? Di sini kita bakal lihat cara dia ngebawa energi panggung live yang meledak-ledak tadi ke dalam setting studio yang jauh lebih intim. Coba deh teman-teman perhatikan data dari tahun 2020 ini. Saat itu, dari 150 juta pengguna medsos di Indonesia, ada sekitar 132 juta orang yang aktif banget di YouTube. Dan coba tebak, pencarian konten komedi itu melesat tajam. Pras nangkap sinyal pergeseran masif ini lebih awal. Dia sadar, audiens udah nggak mau lagi nunggu jadwal TV. Mereka maunya hiburan komedi on demand yang bisa ditonton kapan aja. Insting tajam itu akhirnya ngebawa dia buat gabung jadi pembawa acara podcast Warung Kopi alias PWK di tahun 2021. Dan strateginya itu loh, brilian banget. Dia benar-benar mendekonstruksi format talk show tradisional yang biasanya kaku. Gantinya, sebuah set warung kopi pinggir jalan bohongan. Ajaibnya, setting ini ngasih kenyamanan psikologis yang luar biasa. Bintang tamu jadi merasa kayak cuma lagi nongkrong dan pesan makan, yang bikin obrolan mengalir super otentik dan jujur. Angka 3. Kenapa? Karena dia nge-host PWK selama tepat 3 tahun. Dan selama itu, dia secara konsisten narik jutaan penonton di tiap episode, bikin dia jadi salah satu podcaster paling difavoritin di Indonesia. Tapi, tahukah kalian? Daripada stay di zona nyaman, dia malah bikin manuver karir yang super berani di pertengahan 2024. Nah, sebelum kita bahas manuver kepindahannya, kita masuk ke tahap ketiga, kekuatan engagement. Gimana caranya dia bisa bikin jutaan orang betah nonton berjam-jam tiap minggunya? Mari kita bedah trik psikologinya. Semua itu bermuara pada cara dia berkomunikasi. Pras pakai pendekatan yang sangat humanis buat ngebangun koneksi emosional. Gak ada jarak sama sekali dengan penonton. Kontennya itu tanpa disadari jadi semacam mood booster buat penonton yang mungkin lagi capek habis kerja seharian. Ditambah lagi, dia tuh jago banget ngeterjemahin topik-topik berat dari narasumber jadi bahasa tongkrongan yang super renyah dan gampang dicerna otak. Effortless banget kelihatannya. Dan ini benar-benar nunjukin kejeniusan strategi omnichannel-nya. Prazis gak cuma duduk manis nunggu views di YouTube. Enggak, dia nyebar jaring kemana-mana. Instagram, TikTok, Twitter, bahkan sampai ke konten main game PUBG di malam hari. Dia sengaja ada di mana-mana buat nangkap atensi audiens, sekaligus mastiin posisinya selalu relevan sama algoritma yang terus berubah. Cerdas kan? Ini ngebawa kita ke tahap keempat, membangun ekosistem mandiri. Buat saya, ini sih titik persimpangan paling nekat sekaligus paling menentukan dalam seluruh karirnya.
Jadi, pas kontraknya sama program sebelumnya habis di pertengahan 2024, Satu Indonesia lumayan kaget pas dia mutusin cabut. Tapi, denger-denger nih, dia pergi bukan gara-gara ribut soal bayaran loh. Dia justru milih mundur buat memprioritaskan kenyamanan pribadi dan chemistry kreatifnya. Ini langkah strategis yang ngajarin kita kalau menjaga integritas karya itu kadang-kadang harganya jauh lebih mahal dari sekedar jaminan uang. Nah, kemana perginya momentum sebesar itu? Dia salurkan semuanya ke kanal pribadinya sendiri, Tuah Kreasi. Ini dia titik transisinya. Dari yang tadinya cuma talent sewaan, sekarang dia berevolusi jadi pemilik ekosistem mandiri sepenuhnya. Bayangin aja, dia bikin acara kejar setoran yang syutingnya di dalam angkot beneran yang disulap jadi studio berjalan. Dengan gini, Pras pegang kendali 100% atas arah kreatif dan tentunya kepemilikan hak kekayaan intelektual alias IP-nya. Terus, keputusannya buat mandiri ini berbuah manis nggak sih? Lihat aja deretan validasi gila ini. Prazak nyapu bersih penghargaan-penghargaan bergengsi di industri digital. Mulai dari Telkomsel Awards 2024, Indonesian Comedy Awards 2024, sampai puncaknya dinobatin jadi komika terfavorit di Anugerah Komedi Indonesia 2025. Ini tuh bukti telak kalau audiens bakal selalu ngikutin kemanapun brand personalnya melangkah. Dan akhirnya kita sampai di tahap kelima, dominasi pemasaran brand digital. Disinilah kita lihat gimana dia mengkapitalisasi ekosistem mandiri yang udah dia bangun capek-capek itu. Peran Pras sekarang udah berevolusi jauh banget teman-teman. Dia bukan sekedar komedian yang lucu buat dapat tawa doang. Dia udah bertransformasi jadi sosok marketer tangguh yang bisa mendorong perilaku konsumen dan ngegas metrik bisnis korporasi raksasa. Contoh paling nyatanya, kemitraan strategis dia sama platform pembiayaan otomotif Astra, yaitu Seva. Sebagai wajah utama buat kampanye urusan mobil segampang itu, Pras gunain gaya humornya yang super merakyat buat nyasar audiens generasi muda. Kita tahu lah ya, urusan beli mobil tuh biasanya kedengeran kaku, formal, dan ribet banget. Tapi di tangan Pras, proses ini dicitrakan jadi sesuatu yang serba praktis, cerdas, dan tanpa hambatan sama sekali. Ini adalah masterclass gimana mengkonversi kepercayaan audiens jadi metrik kesuksesan bisnis. Kunci sukses kampanyenya ada di integrasi yang kerasa sangat-sangat otentik. Pras itu emang aslinya gila modifikasi mobil loh. Masih ingat sama angkot Suzuki Carry miliknya yang dimodif pol-polan terus dipamerin di event raksasa IMX 2025? Dia ngebawa passion nyatanya itu dan digabungin mulus sama persona komedinya. Hasilnya, pemasaran yang sama sekali nggak kerasa kayak iklan paksaan, melainkan perpanjangan organik dari identitas digitalnya sendiri. Bener-bener jenius? Sebagai penutup sesi bedah kasus kita hari ini, saya pengen teman-teman merenungkan lagi perjalanan adaptasi Pras Teguh tadi, lalu lihat ke karir media digital kalian sendiri. Tanyakan satu pertanyaan krusial ini ke diri kalian. Di industri yang algoritmanya bisa berubah dalam semalam ini, apakah kalian cuma sekedar membangun sebuah tayangan semata, atau kalian lagi ngebangun sebuah ekosistem mandiri yang kebal dan bisa beradaptasi kapan aja? Pikirin baik-baik ya. Sampai jumpa di sesi eksplorasi kita selanjutnya.